Pada video sebelumnya kita sudah membahas dua layer pada TCP/IP, yaitu application dan transport. Selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas tentang network layer. Jika teman-teman ingat, pada application layer itu ada banyak sekali, ada HTTP, ada SMTP, ada POP3, ada IMAP, ada ACC dan lain-lain. Kemudian di transport layer ada dua, yaitu TCP dan UDP. Adapun untuk di network layer itu hanya ada satu, yaitu IP. Jadi di network layer itu hanya ada satu yang biasanya digunakan, yaitu IP. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. Nah, kalau teman-teman ingat, di video sebelumnya kita sudah jelaskan tentang IP address ya, bahwa IP address itu adalah suatu nama dari komputer pada jaringan komputer. Jadi antara komputer itu saling bisa komunikasi, maka setiap komputer membutuhkan IP address. Nah, itu adalah suatu fitur yang disediakan di layer 3 di network layer. Nah, sebenarnya untuk IP address ada dua versi. Ada IP versi 4 dan ada versi IP versi 6. Dan kali ini kita akan fokus pada IP versi 4 dulu. Adapun untuk IP versi 6 nanti akan ada section sendiri yang membahas tentang IP versi 6. Dan sekarang kita akan fokus pada IP versi 4 terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dua fitur yang disediakan oleh IP secara mendalam, yaitu addressing and routing. Pertama kita bahas tentang addressing terlebih dahulu. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya itu addressing adalah IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada komputer di jaringan komputer. Jadi di sini seperti halnya sama teman-teman kita, kalau dengan teman kita pasti butuh nama untuk memanggil dia, begitupun juga dengan komputer pada suatu jaringan, dan mereka juga butuh nama untuk saling komunikasi. Nah, nama dalam jaringan komputer itu adalah IP address. Jadi contohnya di sini adalah komputer 1 dan komputer 2. Komputer 1 IP-nya adalah 192.168.1.1 dan komputer 2 IP-nya 192.168.1.2. Jadi ini persis dengan yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian routing. Jadi routing ini salah satu fitur juga yang disediakan oleh IP pada layer 3 dan network layer. Nah, routing itu cara kerjanya sama dengan kantor pos. Jadi contohnya nih, kita misalkan ada di sini. Jadi ini kita ya. Jadi kemudian kita ingin mengirimkan surat ke teman kita. Dalam hal ini teman kita ada dua, ada A, ada B. Misalnya seperti itu. Kemudian kita ingin mengirimkan surat ke kedua teman kita tersebut. Ada surat yang ditujukan ke A, ada yang surat yang ditujukan ke B. Nah, ketika kita mengirimkan surat seperti ini, maka tentu saja kita akan menaruh surat tersebut di kotak pos di dekat rumah. Nah, nanti kita akan ada tukang pos tersebut mengambil surat itu. Dan selanjutnya surat itu akan dibawa ke kantor pos. Seperti itu kan ya. Jadi sekali lagi, ketika kita menulis surat tersebut akan dibawa ke kantor pos terdekat. Nah, selanjutnya di kantor pos terdekat dia akan mengolah surat kita ini. Dia akan melihat surat kita ini ditujukan kemana. Dalam hal ini kita ada yang ditujukan ke A, ada ditujukan ke B. Selanjutnya kantor pos akan menunjukkan jalan terdekat untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya di sini kita bisa lihat di sini ada A, kemudian B ada di sini. Dan nanti kantor pos akan menentukan untuk mencapai A
itu jalur terdekat itu melalui mana? Nah, dalam hal ini untuk mencapai A ini, yang terdekat itu tentu saja akan ke kantor pos 2. Selanjutnya dari kantor pos 2 akan dikirimkan ke address A atau ke teman kita A. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk mencapai A ini itu ada 2 jalur. Kita bisa melewati pos 2 ini seperti ini dan langsung ke address. Bisa juga dari pos 1 ke pos 3 dulu, kemudian pos 4, kemudian pos 2 baru ke A. Nah, tapi jalur kedua ini lebih panjang. Jadi gak efektif ya. Yang efektif itu tentu saja dari kantor pos 1 langsung ke pos 2. Nah, ini tugas dari kantor pos. Jadi kantor pos ini akan menentukan jalur yang terbaik untuk sampai ke tujuan. Bisa dimengerti ya teman-teman. Begitu juga untuk surat B. B itu ada di sini. Nah, untuk sampai ke B kita mempunyai 2 jalur juga. Kita bisa ke pos 2, kemudian ke pos 5, kemudian pos 6, kemudian sampai ke address. Bisa juga dari pos 1 ke pos 3 dulu, ke pos 4, ke pos 5, ke pos 6 dan sampai ke address. Nah, tapi teman-teman perhatikan ke sini. Tentu saja yang lebih efektif itu langsung ke pos 2. Karena kalau ke pos 2 itu hanya melewati 1, 2, 3. Hanya melewati 3 kantor pos. Sedangkan kalau melewati pos 3 itu melewati 1, 2, 3, 4. Harus melewati 4 kantor pos. Nah, ini menentukan tentu saja ini efektif. Nah, ini adalah gambaran dari routing. Di jaringan komputer itu juga ada mekanisme seperti ini, yaitu menentukan jalur tercepat untuk capai ke tujuan. Nah, kalau di jaringan komputer, kantor pos ini itu ibarat adalah router. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang router juga ya teman-teman, yaitu berfungsi juga untuk menghubungkan network. Nah, dalam ilustrasi tadi ini, kantor pos ini kalau di jaringan komputer itu adalah router. Jadi router itu adalah cara kerjanya hampir mirip dengan kantor pos, yaitu ketika dia jika Oke, ini adalah 2 fitur utama yang disediakan oleh IP di network layer. Yang pertama kita bahas tadi adalah addressing, dan yang kedua adalah yang baru kita bahas adalah routing. Saya rasa cukup untuk penjelasan